Aku menampung pria dan ibu tua saat badai melanda vilaku. 2 bulan berlalu. Mereka kembali. Kupikir membawa hadiah, tapi kata-katanya membekukan darahku. Ibuku tidak pikun. Dia ingat bekas luka di tanganmu saat kau menabrak ayahku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Langit di atas lereng bukit itu tampak seperti memar raksasa yang membengkak. Berwarna ungu gelap bercampur hitam pekat. Angin tidak sekadar bertiup, melainkan menjerit. Menghantam dinding-dinding kayu villa tua itu dengan kemarahan yang seolah personal. Di dalam, Bara duduk di kursi rotan usangnya, memandangi gelas berisi cairan ember yang bergetar setiap kali guntur meledak di angkasa. Usianya 45 tahun, tetapi bayangan di cermin lorong sering menipu matanya, memperlihatkan sosok yang jauh lebih tua, lebih letih, dan lebih hancur. Hujan malam ini bukan hujan biasa. Curah air yang tumpah dari langit mengingatkan Bara pada malam itu. Malam 10 tahun lalu yang telah mengubahnya dari seorang pria dengan masa depan cerah menjadi seorang petapa yang dihantui bayang-bayang. Setiap tetes air yang memukul kaca jendela terdengar seperti ketukan palu hakim. Ingatan itu datang lagi, tidak diundang, seperti tamu yang kasar. Suara decit ban di aspal basah, benturan keras yang memuakkan. Lalu hening. Hening yang jauh lebih mengerikan daripada kebisingan apapun. Bara memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan tubuh yang tergeletak di pinggir jalan. Namun kilatan petir di luar sana seolah memotret ulang adegan itu di balik kelopak matanya. Ia hidup menyendiri di villa terpencil ini bukan karena ia mencintai alam. Ia bersembunyi. Villa ini adalah benteng sekaligus penjaranya. Tidak ada tetangga dalam radius 3 kilometer. Hanya hutan pinus, jalan setapak berbatu, dan jurang di sisi timur. Kesunyian adalah satu-satunya teman yang bisa ia percaya. Karena kesunyian tidak akan pernah menuduhnya sebagai pembunuh. Tiba-tiba, suara lain terdengar membelah gemuruh badai. Duk, duk, duk. Bara tersentak. Gelas di tangannya nyaris terlepas. Ia menahan napas, menajamkan telinganya. Berharap itu hanyalah dahan pohon yang patah dan menghantam pintu. Tapi suara itu datang lagi. Lebih ritmis, lebih mendesak. Tok, tok, tok. Itu suara tangan manusia. Jantung Bara berpacu 2 kali lebih cepat. Tidak pernah ada tamu di jam segini, apalagi dalam cuaca neraka seperti ini. Paranoia yang selama 1 dekade ini menjadi selimutnya langsung menyala. Apakah polisi akhirnya menemukannya? Apakah seseorang tahu? Bara bangkit perlahan, meletakkan gelasnya tanpa suara. Ia berjalan menuju laci meja di sudut ruangan, meraba pegangan dingin sebuah tongkat pemukul bisbol, satu-satunya senjata yang ia miliki untuk membela diri dari dunia luar. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu depan yang terbuat dari kayu jati tebal. Ia tidak langsung membukanya. Ia mengintip melalui celah gorden jendela samping. Di luar sana, di bawah guyuran hujan yang ganas, berdiri 2 sosok manusia. Seorang pemuda dan seorang wanita tua yang tampak nyaris roboh. Bara ragu. Naluri pertahanannya berteriak. Jangan buka. Biarkan mereka pergi. Kau tidak butuh masalah. Namun, kilat menyambar lagi, menerangi wajah kedua orang itu. Si pemuda tampak putus asa. Matanya mencari-cari tanda kehidupan dari dalam rumah. Ia memapah wanita tua itu dengan susah payah. Tubuh wanita itu menggigil hebat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat yang baru saja ditarik dari sungai es. Melihat kondisi wanita tua itu, sesuatu yang lain di dalam diri Bara terusik. Rasa bersalah. Rasa bersalah itu memiliki bentuk yang aneh. Ia membayangkan korban yang ia tabrak 10 tahun lalu. Apakah dia juga kedinginan saat itu? Apakah dia juga menunggu pertolongan yang tidak pernah datang karena Bara memilih untuk menginjak gas dan kabur? Tangan Bara gemetar saat ia menurunkan tongkat pemukulnya. Ia tidak bisa membiarkan mereka mati di teras rumahnya. Itu akan menambah satu lagi dosa dalam daftar panjang yang harus ia pertanggungjawabkan di neraka nanti. Bara membuka kunci pintu. Klik.
lalu menarik grendel besi yang berat. Pintu terbuka, dan angin kencang langsung menerobos masuk membawa butiran air hujan, membasahi lantai kayu. "Tolong, Pak!" Pemuda itu berteriak mengatasi suara angin. Suaranya serak dan basah. "Mobil kami mogok di bawah, tertimpa pohon tumbang. Ibu saya tidak kuat dingin." Bara menatap mereka. Air hujan menetes deras dari rambut dan pakaian mereka, membuat genangan di teras. Pemuda itu, yang usianya mungkin sekitar 25 tahun, menatap Bara dengan tatapan memohon yang tulus. Tidak ada ancaman di sana. Hanya ketakutan seorang anak yang khawatir pada ibunya. Sementara si ibu, wanita tua itu, tampak lemah sekali. Kepalanya terkulai di bahu pemuda itu. "Masuk," kata Bara. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri karena sudah berhari-hari tidak digunakan untuk bicara. "Cepat masuk." Pemuda itu mengangguk berkali-kali, mengucapkan terima kasih yang terbata-bata. Ia menuntun ibunya masuk ke ruang tamu yang hangat. Bara segera menutup pintu, menguncinya kembali, dan menghalau badai agar tetap berada di luar. Suasana di dalam villa berubah seketika. Keheningan yang tadi mencekam kini diisi oleh suara napas berat kedua tamu itu dan tetesan air yang jatuh dari pakaian mereka ke karpet. "Aku akan ambilkan handuk," kata Bara kaku. Ia merasa canggung. Kehadiran manusia lain di ruang pribadinya terasa seperti pelanggaran. Tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Saat Bara kembali membawa 2 handuk tebal dan beberapa pakaian kering miliknya yang ukurannya terlalu besar, ia melihat pemuda itu sedang mendudukkan ibunya di dekat perapian yang belum dinyalakan. "Terima kasih, Pak. Sungguh, terima kasih," kata pemuda itu saat menerima handuk. Ia dengan cekatan mengeringkan wajah ibunya terlebih dahulu sebelum mengurus dirinya sendiri. "Nama saya Raka. Dan ini ibu saya, Ibu Ratna." Bara mengangguk singkat, tidak berniat memperkenalkan diri, tapi kesopanan menuntutnya. "Bara." "Pak Bara," ulang Raka, seolah mencatat nama itu baik-baik dalam ingatannya. "Maaf merepotkan malam-malam begini. Kami dalam perjalanan pulang dari kota, tidak menyangka badainya akan seganas ini. Pohon di tikungan bawah tumbang tepat di depan kap mobil kami." Bara bergerak menuju perapian, menumpuk beberapa kayu kering dan menyulutnya. Api mulai menjilat-jilat kayu, memberikan cahaya oranye yang hangat ke seluruh ruangan. Cahaya itu menerangi wajah Ibu Ratna. Wanita itu diam saja. Matanya yang cekung menatap kosong ke arah api. Namun, sesekali, Bara merasakan lirikan mata wanita tua itu menyapu ruangan, tajam dan menyelidik, sebelum kembali kosong seperti orang yang jiwanya sedang melayang entah kemana. "Ibumu sakit?" tanya Bara, mencoba berbasa-basi sambil berdiri menjaga jarak. Raka menoleh, tersenyum sedih. "Ibu, kondisinya memang begini sejak lama." Dia jarang bicara. Faktor usia dan kenangan masa lalu yang berat. Bara tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu betul bagaimana masa lalu bisa membungkam seseorang. Ia melihat Ibu Ratna menggigil lagi. Naluri kemanusiaan Bara, yang ia kira sudah mati 10 tahun lalu, ternyata masih berdenyut. Ia merasa harus melakukan sesuatu lebih dari sekadar memberikan handuk. "Aku akan buatkan sesuatu yang hangat," gumam Bara. "Kalian butuh makan." Raka menatapnya dengan rasa syukur yang berlebihan. "Anda terlalu baik, Pak Bara." "Terima kasih." Bara berbalik menuju dapur. Ia meninggalkan kedua tamunya di ruang tengah. Di kepalanya, suara-suara peringatan itu sudah mereda, digantikan oleh perasaan aneh. Perasaan berguna. Selama 10 tahun ia hanya menjadi parasit bagi bumi, hidup dari uang tabungan sisa kejahatan, bersembunyi seperti tikus. Malam ini, setidaknya, ia menjadi manusia yang menolong manusia lain. Mungkin, pikirnya naif, ini adalah cara Tuhan memberinya sedikit kesempatan untuk menebus dosa. Tanpa Bara sadari, di ruang tengah, saat punggungnya menghilang di balik pintu dapur, tatapan kosong Ibu Ratna berubah seketika. Matanya menjadi fokus, dingin, dan penuh perhitungan saat menatap punggung Bara, seolah sedang mengukur peti mati.
Aroma sup sayuran dan bawang putih yang ditumis dengan mentega segera memenuhi udara villa yang lembab. Itu adalah masakan sederhana, hanya menggunakan bahan-bahan sisa yang ada di kulkas bara, wortel, kentang, sedikit daging ayam kalengan, dan rempah-rempah kering. Namun di tengah badai yang mengurung mereka, aroma itu terasa seperti kemewahan bintang 5. Bara membawa nampan berisi 3 mangkuk sup yang mengepul panas ke ruang tengah. Raka sudah berganti pakaian menggunakan kaos oblong dan celana training milik Bara yang kebesaran, sementara pakaian basah mereka digantung di dekat perapian agar cepat kering. Ibu Ratna masih duduk di kursi yang sama, kini terbungkus selimut wol tebal bermotif kotak-kotak. Dia tampak seperti boneka tua yang diletakkan sembarangan, diam dan rapuh. "Makanlah selagi panas," kata Bara, meletakkan nampan di meja kopi rendah di depan mereka. "Wah, baunya enak sekali." Raka menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. "Maaf, Pak Bara, saya harus ke belakang sebentar. Sepertinya air hujan merembes masuk lewat celah jendela di sana. Saya coba sumpal pakai kain tadi." Bara mengangkat alis. "Biar aku saja." Jangan, tolak Raka cepat, berdiri dengan sigap. "Anda sudah memberi kami makan dan tempat berteduh. Biar saya yang urus hal-hal kecil. Tolong, Pak Bara, saya tidak enak hati kalau hanya duduk diam." Tanpa menunggu jawaban, Raka melesat ke arah jendela di sudut ruangan yang memang sedikit bermasalah. Bara menghela napas, lalu pandangannya jatuh pada Ibu Ratna. Wanita tua itu menatap mangkuk sup di depannya tanpa bergerak. Tangannya yang keriput dan berbintik-bintik usia tergeletak lemah di pangkuan. "Bu," panggil Bara pelan. "Supnya nanti dingin." Tidak ada respon. Ibu Ratna hanya berkedip lambat. Bara merasa iba. Mungkin wanita ini terlalu lemah bahkan untuk mengangkat sendok. Raka sedang sibuk di sudut ruangan. Tanpa berpikir panjang, Bara menarik kursi kecil, duduk di hadapan Ibu Ratna. Ia mengambil mangkuk sup milik wanita itu dan menyendok isinya sedikit. "Biar saya bantu, Bu," ucap Bara lembut. Suara yang sangat kontras dengan penampilannya yang berantakan dan brewokan. Bara meniup kuah sup itu pelan agar tidak terlalu panas, lalu menyodorkan sendok ke mulut Ibu Ratna. Wanita tua itu membuka mulutnya sedikit, menerima suapan pertama. Dia menelan dengan susah payah. "Pelan-pelan," kata Bara. Ia menyendok lagi. Saat Bara mengangkat tangannya untuk suapan kedua, lengan baju kemeja flanelnya yang agak kedodoran melorot turun. Hal itu menyingkap punggung tangan kanan hingga ke pergelangan tangannya. Di sana, tercetak jelas sebuah jaringan parut yang mengerikan. Bekas luka bakar yang luas, di mana kulitnya tampak meleleh dan menyatu dengan daging dalam pola yang tidak beraturan. Warnanya merah muda pucat dan putih mengkilap, kontras dengan kulit sekitarnya yang sawo matang. Itu bukan luka biasa. 10 tahun lalu, setelah menabrak korban, Bara membawa mobilnya ke sebuah lahan kosong yang jauh dari kota. Dalam kepanikan untuk menghilangkan jejak, ia menyiram mobil itu dengan bensin. Saat menyalakan api, ia terlalu dekat. Sambaran api menyilat tangan kanannya sebelum ia sempat menarik diri. Rasa sakit malam itu adalah satu-satunya hukuman fisik yang ia terima, karena polisi tidak pernah menemukannya. Bara sudah terbiasa dengan luka itu. Ia sudah menganggapnya bagian dari dirinya. Namun, ia tidak menyadari bahwa saat ini, luka itu terpampang jelas di depan wajah Ibu Ratna. Tiba-tiba, Ibu Ratna berhenti mengunyah. Gerakan mulutnya terhenti total. Matanya yang tadi sayu, kini melebar. Bola matanya terpaku pada punggung tangan Bara. Tatapan itu begitu intens, begitu tajam, seolah ingin melubangi kulit Bara dan membakar daging di baliknya. Tangan Ibu Ratna yang ada di pangkuan mulai gemetar. Awalnya pelan, lalu semakin kencang. Getaran itu merambat ke bahunya. Tiba-tiba, tangan kirinya menyentak ke depan, seolah ingin meraih sesuatu, dan menabrak tangan Bara yang sedang memegang sendok. Piar! Sendok terjatuh kembali ke dalam mangkuk, memercikan kuah sup panas ke segala arah. Sebagian kuah panas itu tumpah mengenai tangan Ibu Ratna dan juga ke meja Bara. Astaga! Bara kaget dan refleks menarik tangannya. Ia meletakkan mangkuk di meja dengan cepat.
Bara melihat Ibu Ratna masih menatap tangannya dengan napas memburu. Dadanya naik turun dengan cepat. Bara mengira wanita tua itu kesakitan karena cipratan air panas. Atau mungkin trauma badai membuatnya histeris. "Maaf, Bu. Maafkan saya." Bara panik. Ia segera mengambil serbet yang ada di nampan dan dengan hati-hati membersihkan noda sup di tangan keriput Ibu Ratna. "Apa Ibu kepanasan?" "Maaf, saya tidak sengaja. Tangan saya tadi." Bara mengira getaran hebat di tubuh Ibu Ratna adalah karena kedinginan atau ketakutan. Ia tidak melihat sorot mata itu sebagai kebencian. Ia melihatnya sebagai kepanikan orang tua yang pikun. "Ada apa ini?" Raka muncul dari belakang. Suaranya tenang namun ada nada waspada. "Ibumu supnya tumpah." Jelas Bara merasa bersalah. Ia sibuk mengelap meja. Mungkin dia kaget atau tangannya kram. "Maafkan saya, Raka." Raka berjalan mendekat. Ia tidak melihat ke arah tumpahan sup, melainkan menatap wajah ibunya lekat-lekat. Ia kemudian beralih menatap Bara. Lalu matanya berhenti sejenak di tangan kanan Bara yang masih terbuka lengan bajunya, memperlihatkan luka bakar itu. Ada jeda 1 detik yang hening dan berat. Namun dengan cepat, Raka tersenyum maklum. "Tidak apa-apa, Pak Bara. Ibu memang sering begitu kalau kedinginan." Saraf motoriknya agak terganggu, kata Raka santai. Ia mengambil alih serbet dari tangan Bara. "Biar saya yang bersihkan. Pak Bara ganti baju saja. Kena kuah juga, kan?" Bara melihat kemejanya yang basah. "Ah, ya. Sedikit." "Pergilah ganti, Pak. Terima kasih sudah menyuapi Ibu. Maaf Ibu jadi merepotkan." Raka membungkuk sedikit, sangat sopan. Lalu ia beralih ke ibunya, mengusap punggung wanita tua itu dengan gerakan yang terlihat menenangkan. Namun matanya menatap tajam ke manik mata ibunya, seolah mengirimkan pesan telepati. "Tahan. Belum waktunya." Bara mengangguk dan mundur menuju kamarnya. Saat ia menutup pintu kamar untuk mengganti kemeja, ia menghela napas panjang. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena rasa canggung yang luar biasa. Namun, di balik itu semua, ada perasaan hangat yang menjalar di dadanya. Ia baru saja merawat seseorang. Ia baru saja meminta maaf dan dimaafkan. Interaksi kecil yang kacau itu entah kenapa membuatnya merasa lebih manusia. Ia merasa telah melakukan penebusan dosa kecil malam ini. Menampung mereka, memberi makan, bahkan membersihkan kekacauan mereka. Mungkin Tuhan sedang melihat, pikir Bara sambil menatap cermin, mengancingkan kemeja kering yang bersih. Mungkin ini tandanya aku boleh mulai memaafkan diriku sendiri. Malam semakin larut. Karena villa itu hanya memiliki 1 kamar tidur, Bara mengeluarkan kasur lipat dan beberapa bantal ke ruang tamu untuk Raka dan ibunya. Mereka bersikeras tidak ingin merepotkan Bara lebih jauh dengan mengambil alih kamar utamanya. "Ini sudah lebih dari cukup, Pak Bara. Kasur ini empuk sekali," kata Raka saat membantu menggelar spray. "Tidurlah yang nyenyak. Badai sepertinya akan reda besok pagi," kata Bara. Sebelum masuk ke kamarnya sendiri, Bara sempat menoleh sekali lagi. Ibu Ratna sudah berbaring, memunggunginya. Raka duduk di lantai di samping ibunya, mengelus kepala wanita tua itu. Pemandangan anak yang berbakti itu membuat hati Bara terenyuh. Ia masuk ke kamarnya, mematikan lampu, dan berbaring di tempat tidur. Suara hujan di luar mulai terdengar lebih lembut. Tidak lagi semarah tadi. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Bara memejamkan mata tanpa harus meminum alkohol sampai mabuk. Ia merasa aman. Ia merasa telah menjadi orang baik malam ini. Ia tidak tahu bahwa di ruang tamu yang gelap, Ibu Ratna tidak tidur. Matanya terbuka lebar menatap nyalang ke arah kegelapan. Dan Raka, anak yang berbakti itu, sedang duduk diam sambil memutar-mutar sebuah pemantik api di tangannya, menatap pintu kamar Bara dengan senyum dingin yang mengerikan. Pagi itu datang dengan kecerahan yang seolah mengejek kegelapan malam sebelumnya. Badai telah berlalu sepenuhnya, meninggalkan langit biru bersih yang membentang tanpa celah di atas bukit.
Sisa-sisa hujan semalam hanya terlihat dari dedaunan basah yang berkilauan ditimpa matahari dan aroma tanah basah yang menyengat namun segar. Di halaman depan villa, sebuah mobil derek berwarna kuning terang sudah terparkir. Petugas derek sedang sibuk mengaitkan rantai besi ke bumper mobil Raka yang penyok bagian depannya akibat tertimpa dahan pohon. Raka berdiri di samping mobil itu, berbicara dengan petugas. Sementara Ibu Ratna sudah duduk tenang di dalam kabin truk derek. Bara berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka dengan perasaan lega yang aneh. Ia tidak merasa terganggu. Justru, ada rasa ringan di dadanya. Ia merasa seperti baru saja lulus dari ujian yang tidak ia ketahui jadwalnya. Raka berjalan menghampiri Bara. Pemuda itu tampak segar, meski matanya sedikit bengkak, mungkin kurang tidur. Ia mengulurkan tangan. Sekali lagi, terima kasih banyak, Pak Bara. Ucap Raka dengan nada sungguh-sungguh. Cengkeraman tangannya kuat dan hangat. Tanpa bantuan Bapak semalam, mungkin kami sudah mati kedinginan di dalam mobil itu. Ibu saya, dia sangat berterima kasih, meski dia tidak bisa mengucapkannya langsung. Bara menyambut uluran tangan itu. Hati-hati di jalan. Pastikan ibumu diperiksa dokter sesampainya di kota. Pasti, jawab Raka. Ia melepaskan jabat tangan itu, lalu menatap wajah Bara lekat-lekat, seolah sedang merekam setiap pori-pori dan garis wajah pria itu ke dalam otaknya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Kami tidak akan pernah melupakan wajah dan kebaikanmu, Pak Bara. Tidak akan pernah. Kalimat itu terdengar seperti janji yang tulus di telinga Bara. Ia mengangguk kaku, tidak terbiasa menerima rasa terima kasih. Raka berbalik, naik ke truk derek, dan melambaikan tangan saat kendaraan besar itu mulai bergerak menuruni jalan setapak yang berbatu, menyeret mobil sedan mereka yang rusak di belakangnya. Bara memperhatikan sampai kendaraan itu hilang di tikungan, tertelan rimbunnya hutan pinus. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang tidak biasa bagi Bara. Kejadian malam itu, alih-alih membuatnya semakin paranoid, justru menjadi titik balik psikologis baginya. Selama 10 tahun, Bara hidup dalam bayang-bayang ketakutan bahwa setiap orang asing adalah ancaman, bahwa setiap ketukan pintu adalah polisi yang datang membawa borgol. Namun, Raka dan Ibu Ratna datang, melihatnya, dibantu olehnya, dan pergi dengan damai. Tidak ada sirine polisi. Tidak ada tuduhan. Bara mulai berpikir, mungkin dosanya sudah lunas. Mungkin alam semesta mengirim dua orang itu sebagai ujian terakhir. Apakah kau masih punya hati nurani, Bara? Dan karena ia telah menolong mereka, ia merasa telah lulus. Beban di pundaknya terasa berkurang setengahnya. Minggu pertama setelah kejadian itu, Bara melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. Ia pergi ke desa di kaki bukit pada siang bolong. Biasanya, ia hanya turun saat malam hari atau subuh buta untuk membeli persediaan makanan, menyembunyikan wajahnya di balik topi dan kerah jaket. Tapi kali ini, ia turun saat pasar desa sedang ramai. Ia masuk ke toko bangunan milik Pak Asep. Mau beli ket tembok, Pak, kata Bara. Suaranya terdengar lebih percaya diri. Pak Asep, pria tua pemilik toko yang biasanya hanya melihat Bara sekilas, kini menatapnya heran. Tumben siang-siang, Pak Bara? Mau ket warna apa? Putih. 2 kaleng besar. Dan beberapa kuas baru. Jawab Bara. Ia ingin merenovasi vilanya. Ia ingin menghilangkan kesan suram dari tempat persembunyiannya. Ia ingin mengubah penjara itu menjadi rumah. Sepanjang perjalanan pulang, Bara bahkan sempat membalas sapaan seorang petani yang berpapasan dengannya di jalan menanjak. Perasaan menjadi manusia normal itu begitu memabukkan. Sebulan berlalu, villa Bara mulai berubah. Dinding kayu yang lapuk dan berlumut kini telah dicat ulang menjadi bersih. Atap yang bocor sudah ditambal. Semak belukar yang menutupi halaman depan telah dipangkas rapi. Bara sering menghabiskan sore harinya duduk di teras, minum kopi sambil menikmati matahari terbenam, tanpa rasa takut ada mata-mata yang mengawasi dari balik pohon. Ia mulai tidur nyenyak tanpa bantuan alkohol. Mimpi buruk tentang tubuh yang terpelanting dan suara benturan mobil mulai jarang datang. Ia merasa telah berdamai dengan masa lalunya.
Ia berpikir bahwa Raka dan ibunya adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk memberitahunya bahwa masa hukuman isolasinya sudah selesai. 2 bulan tepat setelah malam badai itu. Siang itu udara sangat cerah. Bara sedang memotong rumput di samping rumah ketika ia mendengar suara motor berhenti di depan pagar. Itu adalah tukang pos desa. Selama ini, Bara tidak pernah menerima surat apapun karena ia tidak punya kerabat yang tahu alamat ini. Dan ia juga tidak berlangganan apapun. "Pak Bara," panggil tukang pos itu. "Ada surat." Bara mematikan mesin pemotong rumput, mengusap keringat di dahinya, dan berjalan mendekat. Jantungnya berdesir pelan, tapi bukan karena takut, melainkan karena heran. "Surat? Dari siapa?" "Tidak ada nama pengirimnya, Pak. Cuma alamat tujuan saja. Tapi perangkonya dari kota," kata tukang pos itu sambil menyerahkan sebuah amplop putih polos. Bara menerimanya. Amplop itu terasa ringan. Tidak ada nama pengirim di sudut kiri atas. Tulisan alamatnya diketik rapi dengan komputer, bukan tulisan tangan. "Terima kasih," gumam Bara. Setelah tukang pos pergi, Bara duduk di kursi teras yang baru saja ia ket ulang. Ia memutar-mutar amplop itu. Perasaan tidak enak mulai merayap naik, mengikis rasa aman palsu yang ia bangun selama 2 bulan ini. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia merobek ujung amplop. Di dalamnya hanya ada selembar kertas HVS putih yang dilipat 2. Bara membukanya. Tidak ada surat panjang lebar. Tidak ada salam pembuka. Di tengah kertas itu, tercetak sebuah deretan angka dan satu kalimat pendek dengan huruf tebal. 74521. 1102345. Hutang nyawa dibayar nyawa. Napas Bara tercekat. Matanya terbelalak menatap deretan angka itu. Ia mengenali formatnya. Itu adalah koordinat GPS. Dengan tangan gemetar hebat, Bara merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel pintar lamanya yang jarang ia pakai untuk internet, dan membuka aplikasi peta. Ia memasukkan angka-angka itu. Titik merah muncul di layar peta. Titik itu tepat berada di lokasi vilanya sendiri. Darah Bara serasa surut dari wajahnya. Kertas itu jatuh dari tangannya, melayang pelan ke lantai teras. Sinar matahari yang hangat tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang. Kicauan burung di pohon pinus terdengar seperti suara gagak yang menertawakan kebodohannya. Dia tidak diampuni. Dia tidak bebas. Seseorang tahu di mana dia berada. Dan seseorang itu tidak menginginkan uang atau permintaan maaf. Mereka menginginkan nyawanya. Bara menghabiskan sisa hari itu dalam keadaan siaga penuh. Ia kembali menjadi binatang buruan. Jendela-jendela yang baru saja ia bersihkan kini ditutup rapat dengan gorden tebal. Pintu dikunci rangkap. Tongkat pemukul bisbol kembali berada di samping kursi rotannya. Ia mondar-mandir di ruang tamu seperti harimau dalam kandang sempit. Otaknya memutar ribuan skenario. Siapa pengirim surat itu? Apakah keluarga korban 10 tahun lalu akhirnya menyewa detektif swasta? Atau apakah polisi berhasil melacak transaksi kartu debitnya saat membeli cat kemarin? Tapi kalimat, hutang nyawa dibayar nyawa, terdengar terlalu personal untuk polisi. Itu adalah ancaman dendam. Menjelang sore, saat matahari mulai condong ke barat dan langit berubah jingga kemerahan, suara deru mesin mobil yang halus terdengar mendekat. Bukan suara truk atau motor desa yang kasar. Ini suara mesin mobil mahal yang bertenaga. Bara mengintip dari celah gorden. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Sebuah SUV hitam besar, mengkilap dan mewah, perlahan memasuki halaman vilanya. Mobil itu berhenti tepat di tempat mobil derek parkir 2 bulan lalu. Kaca mobilnya gelap total. Tidak terlihat siapa yang ada di dalam. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria turun. Bara menyipitkan mata. Pria itu mengenakan setelan jas hitam rapi, kemeja hitam, dan dasi hitam. Rambutnya disisir klimis ke belakang. Meski penampilannya berubah drastis dari kaos oblong basah 2 bulan lalu, Bara mengenali postur tubuh itu. Raka. Lalu pintu penumpang depan terbuka. Raka berjalan memutar dan membantu seseorang turun. Wanita tua itu. Ibu Ratna. Dia mengenakan kebaya hitam berbahan beludru, kain batik gelap,
dan selendang hitam yang menutupi sebagian kepalanya. Dia berdiri tegak, jauh lebih tegak daripada saat ia datang dipapah dengan kondisi basah kuyup. Otak Bara mengalami korsleting sesaat. Raka, Ibu Ratna, kenapa mereka kembali? Dan kenapa berpakaian seperti orang yang hendak pergi melayat ke pemakaman? Harapan bodoh muncul di benak Bara. Mungkinkah surat ancaman tadi bukan dari mereka? Mungkinkah surat itu hanya kebetulan? Dan Raka datang untuk berterima kasih secara resmi? Mungkin mereka orang kaya yang ingin membalas budi karena Bara telah menyelamatkan nyawa mereka saat badai? Pakaian hitam itu mungkin hanya kebetulan. Atau mungkin adat mereka. Bara melepaskan genggamannya pada tongkat bisbol. Ia merapikan rambutnya yang berantakan. Ia ingin percaya bahwa ini adalah kunjungan persahabatan. Ia ingin percaya bahwa dunia tidak sedang mencoba membunuhnya. Bara membuka pintu depan. Ia melangkah keluar ke teras, mencoba memaksakan senyum ramah di wajahnya yang tegang. "Raka?" Sapa Bara. Suaranya sedikit bergetar. "Ibu Ratna? Wah, kejutan apa ini? Kalian tampak sehat." Raka dan Ibu Ratna berdiri diam di halaman, sekitar 5 meter dari teras. Mereka tidak tersenyum. Wajah Raka datar, dingin, dan keras seperti batu nisan. Wajah Ibu Ratna, yang dulu tampak kosong dan pikun, kini memiliki sorot mata yang tajam dan fokus, menatap lurus ke mata Bara dengan intensitas yang membuat bulu kuduk berdiri. "Selamat sore, Bara." Suara Raka terdengar tenang, namun tidak ada lagi nada hormat atau, "Pak, di sana. Silakan masuk." Bara mencoba mempertahankan keramahannya, meski instingnya mulai berteriak bahaya. Aku baru saja menyeduh kopi. Kalian mau masuk? Bagaimana kabar kalian?" Raka tidak bergerak. "Kami tidak akan masuk. Kami tidak ingin mengotori sepatu kami di rumah seorang pembunuh." Senyum Bara lenyap seketika. Udara di sekitarnya terasa membeku. Apa maksudmu?" Raka maju selangkah. "Kami datang untuk mengembalikan supmu, Bara. Dan untuk mengambil keadilan bagi ayahku yang kau tabrak mati 10 tahun lalu di Jalan Cadas Pangeran." Dunia Bara runtuh. Lantai teras serasa amblas di bawah kakinya. Nama jalan itu. Waktu itu. Semuanya akurat. Rahasia yang ia jaga dengan nyawanya selama 1 dekade, terbongkar begitu saja di sore